Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Allah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini yang harusnya sebagai bentuk syukur kepada Allah kita maksimalkan di atas ketaatan kepadanya, yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia atau keberadaan mereka di muka bumi ini kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Kalau yang masa-masa lalu kita sudah berisikan dengan ibadah, maka hari ini kita menambah ekstra lagi supaya timbangan amal kita pada hari kiamat lebih berat dan akhirnya lebih meninggikan derajat kita di surga. Dan tentu secara otomatis juga fasilitas di dunianya itu akan bertambah. Dan kalau di masa lalu kita ada pelanggaran atau dosa, maka pada hari ini kesempatan kita bisa bertaubat kepada Allah agar kita lepas dari hisab pada hari kiamat nanti. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan seperti biasa Ibu sekalian, buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita. Dan kita masih berada di poin yang pertama, kesalahan dalam berdoa. Kita sudah membahas sampai poin nomor 3 ya, di sini, yaitu pergi ke dukun. Yang pertama sudah panjang lebar kita jelaskan tentang ancaman pergi ke dukun. Berikut juga kita sudah jelaskan bagaimana ruqyah syar'iyah. Kemudian kita juga sudah menjelaskan poin nomor 2, berziarah kubur dan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Ini juga sudah kita jelaskan tentang keutamaan ziarah kubur dan bagaimana hukumnya bagi para kaum wanita. Artinya dibolehkan, yang ditegur oleh ulama itu adalah mengantar jenazahnya ya. Dan kalau ziarah kubur tentu tidak ditentukan waktu khusus kapan ada kesempatan, dan tidak harus juga masuk ke dalam fisik kuburannya, maksudnya di lokasinya, lewat depan pagarnya juga bisa. Misalnya ibu-ibu lagi jalan, kemudian ada kuburan, mampir sebentar di depan, kemudian mengucapin salam lalu jalan, itu sudah dianggap ziarah kubur ya. Dan tujuannya untuk mengambil pelajaran tentunya ya. Kalau di dalam liang lahat itu ada orang-orang yang seperti kita dahulunya mungkin lebih secara fisik, secara ilmu, secara jabatan, harta dan segala macam. Namun mereka sudah meninggal dunia dan sudah harus mempertanggungjawabkan amal-amal mereka, dan akan kalau itu buruk dan akan menerima balasan kalau itu perbuatan baik. Nah, kita ambil pelajaran dari situ. Selain memang kita akan mendapatkan pahala kena ziarah kubur dan membaca doanya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yang terakhir adalah poin ketiga, memulai salam kepada wanita-wanita kafir dan saling berkasih sayang dengan mereka. Batasan-batasan sampai di mana toleransi dalam Islam dibolehkan. Kita sudah jelaskan, boleh tentunya silaturahim keluarga. Misalnya orang tua kita non-muslim, ada saudara kita non-muslim, ada kerabat kita, boleh kita silaturahim. Berkunjung ke rumahnya, bertemu, kalau diundang kita datang, selama satu poin. Ya, bukan ritual mereka, bukan undangan ibadahnya. Ya, kalau sudah ibadahnya tidak boleh. Kalau ibadah, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma'bud. Saya tidak akan sembah dan mengikuti ritual yang kalian lakukan. Kalian juga tidak perlu mengikuti ritual yang kami lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kalian punya agama. Tapi selain daripada ini boleh. Boleh bertetangga dengan non-muslim, boleh partner bisnis dengan non-muslim, semuanya ada. Nah, tapi yang dititik beratkan pada pertemuan yang lalu itu adalah tidak bolehnya memulai mengucapkan salam. Jadi tidak boleh kita pertama mengucapkan salam. Yang boleh adalah kalau mereka ucapin salam, kita menjawabnya. Dan sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau ada yang non-muslim, misalnya tetangga ibu, teman bisnisnya, mungkin ibu punya toko atau kios, ada tamu konsumen datang non-muslim, tapi dia tahu karena kita muslim, dia salam misalnya. Salamnya dia ucapkan misalnya pakai salam muslim, assalamualaikum warahmatullah misalnya, atau assalamualaikum, kita cukup menjawab wa'alaikum. Itu aja jawabannya ya, karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita tidak boleh menunjukkan ya kalau kita yang memulai salam itu ya. Dan itu juga dibahas itu tentang masalah wala wal bara ya, bagaimana kita wala itu kepada orang-orang mukmin dan kita bara berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir.
Apapun yang berhubungan dengan ritual mereka, kita tidak boleh mendukungnya, ya. Termasuk masalah ucapan Natal, kenapa tidak boleh kita ucapkan, ya. Kita boleh bertetangga, boleh silaturahmi ke kerabat, tapi kalau ucapin selamat ini seakan-akan kita mengatakan selamat Allah itu punya anak, kan gitu. Itu tidak benar, ya. Kemudian yang keempat sekarang yang kita bahas adalah jahil, tidak tahu tentang urusan agama dan enggan mempelajari ilmu syariat. Nah, ini terlalu banyak muslimah yang lalai dengan poin ini. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tidak mau hadir di majelis ilmu seperti ini. Bahkan subhanallah sudah sangat mudah. Fasilitas rumah sudah disiapkan atau majelis taklimnya atau masjidnya ber-AC, disiapin konsumsi, kadang-kadang dibagiin buku, pematerinya sudah datang, tapi juga subhanallah masih menunda-nunda. Seakan-akan lebih penting urusan lain daripada menuntut ilmu. Perlu digarisbawahi dalam masalah ini, kita sebagai seorang muslim, Bu, lebih penting dengan ilmu ini daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita sedang haus, tempat tidur pada saat kita sedang capek, obat pada saat kita sedang sakit. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, dan mana obat yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memang dalam majelis ilmu seperti ini atau dengarin ilmu bukan kapan saya ada waktu, tapi memang harus ada waktu. Kita harus tahu ini adalah bagian daripada agama kita. Pondasi agama Islam adalah ilmu. Belajar ilmu umum, ibu belajar ekonomi, ibu belajar ilmu apa sajalah, ya, arsitektur, menjadi insinyur atau IT atau apa saja. Semua itu urusan dunia. Itu hukumnya sunnah muakkadah, pilihan. Tapi belajar ilmu agama, ibu tahu tentang hukum haid, hukum nifas, melahirkan, kemudian hak-hak suami, ya, kemudian halal haram, tentunya makanan, pergaulan, pendapatan, semua itu adalah bagian dari kewajiban, ya, bukan pilihan. Jadi fahami baik-baik tentang masalah. Jadi ini bukan opsional, tetapi sebuah kewajiban. Ini yang ingin dititik beratkan oleh penulis di situ. Kata beliau, kita perhatikan di halaman 5-nya, ya, khususnya yang berhubungan dengan hukum-hukum kewanitaan. Jadi ibu tidak perlu lagi bertanya sama orang, bagaimana kalau haid saya terlambat, saya biasanya 7 hari, sekarang jadi 10 hari, bagaimana hukumnya? Ini sudah rutin setiap bulan datang. Harusnya sudah tidak perlu lagi bertanya, ini sudah harus dibaca, difahami, dengarin pendapat ulama, dengarin para ceramah para ulama-ulama atau dai-dai kita, baca artikel-artikel, dan sudah tidak boleh luput dari kita. Bagaimana hukum sholat pada saat terjadi istihadhah misalnya. Istihadhah itu adalah waktu yang lewat dari fase haid yang rutin. Misalnya ibu biasa 1 minggu haid 7 hari. Kemudian terjadilah perubahan, tiba-tiba ibu jadi 2 minggu misalnya. Nah, yang lebih dari 1 minggu yang biasa rutin itu dianggap istihadhah. Itu ibu tetap mandi, ibu tetap sholat, kan gitu. Jadi ini harus difahami, bukan lagi sebuah pilihan, tapi kewajiban, karena ini rutin. Ibu selalu ketahui masalah itu. Berapa lama fase nifas? Harus ditahu gitu, pendapat ulama seperti apa. Jangan sampai nanti sudah lewat dari masa yang ditentukan ulama, lalu kita anggap kita masih nifas, padahal sebenarnya sudah lewat. Mungkin itu sudah masuk dalam istihadhah juga, ya. Kalau dalam hadis disebutkan itu pembuluh darah yang pecah, ya, sehingganya tetap keluar darah misalnya, dan seterusnya, ya. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu. Terus bagaimana masalah hubungan interaksi biologis dengan suami, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid hukumnya haram, termasuk dosa besar. Meletakkan kemaluan laki-laki, maaf saya bahasakan supaya jelas, itu di dalam dubur itu hukumnya haram. Nabi SAW menggabungkan semua ini dengan sama hukumnya mendatangi dukun. Kata Nabi SAW, siapapun yang mendatangi dukun itu hukumnya dosa besar, ya. Bahkan kalau percaya pada dukun bisa kufur. Dan menggauli istrinya di dubur dan juga di kemaluan pada saat haid, maka dia telah kufur. Kufur ini maksudnya tidak keluar dari Islam, tapi dosanya bobotnya seperti dosa kekufuran. Contoh misalnya, ini hal darurat yang harus dipahami baik-baik, gitu kan? Dan kalau misalnya lagi haid, apakah memang tetap boleh istimta, menikmati biologis, atau suami ingin dilayani, tetap bisa. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih, ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan kami menguatkan kain di tempat keluarnya darah. Kalau kita sekarang mungkin pakai pembalut gitu, ya. Kemudian beliau menggauli kami. Berarti haid ibu harus tinggalkan suami, karena dia tidak ada haidnya, dia tetap membutuhkan. Ini mungkin sedikit tabu, tapi hukum syariat harus difahami. Makanya di sini dijelaskan jahil dan tidak tahu terhadap hukum syariat. Ini bukan pilihan, harus tahu tentang masalah itu.
Onani haram hukumnya bagi laki-laki. Tapi kalau istrinya melakukan tidak haram. Misal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain pada saat wanita haid bertanya, beliau mengatakan lakukan apa saja kecuali persetubuhan. Maka itu hukum-hukum syar'i yang harus betul-betul difahami. Masa ibu habis melahirkan, menyusui. Berapa lama fase menyusui itu? Apa haknya anak-anak? Apakah itu wajib bagi saya? Apakah itu hukumnya sunnah? Harus ditahu. Karena ada ibu-ibu punya ASI tapi dia nggak mau susuin. Alasan nanti maaf payudaranya jatuh lah, tuh apalah segala macam alasan yang tidak masuk akal. Padahal itu hak anak, kewajiban. Ya. Dan itu bentuk transfer kasih sayang selain nutrisi kepada anak-anak misalnya kan gitu. Kedekatan batin seorang ibu dengan anaknya. Yang kita sudah tidak asing kalau baru melahirkan, kalau bayi itu langsung diisapkan di puting ibunya, maka itu akan lebih mudah nifas ya, dan juga lebih menenangkan si bayi tersebut. Itu berapa kali saya bertanya pada bidan, pada dokter pada saat istri kami melahirkan, dan itu ternyata betul. Dan efeknya memang betul pada saat dilakukan bayi itu diberikan pada ibunya dan terjadi hal-hal yang memang sudah ditelusuri penelitiannya. Dan sekian banyak hukum-hukum berhubungan dengan masalah ini. Tentu ada hukum sholat, safar, kapan bisa jamak qasar, berapa lama jamak qasar itu, jamak digabung dan qasar dipangkas. Kalau musafir kan dalam hidup ibu pasti akan ada safar. Ini hal-hal darurat, bukan lagi setiap musafar baru bertanya, baru mencari tahu. Itu harus sudah dihafal di luar kepala. Ini semua tidak boleh jahil. Masalah tawaf dalam kondisi haid tidak bisa. Sering kami ingatkan jemaah umrah, jemaah haji kami. Bu, tolong bu, ibu minum penunda haid. Saya sampaikan di manasik berulang-ulang. Kalau yang masih haid, belum manufus, maka saya ingatkan. Ya, jadi itu sudah fatwa ulama. Dan itu memudahkan. Berarti ibu bisa tawaf, ibu bisa leluasa sholat di Masjidil Haram selama haji dan umrah. Juga bisa diminum pada saat puasa Ramadan. Jadi tidak perlu punya utang. Nanti habis Idul Fitri baru utang. Kan itu bagus banget itu. Fatwa itu keluar. Ya, berarti ini harus difahami darurat dalam agama, gitu kan? Sampai berapa kali saya ingat, tapi subhanallah ada saja jemaah yang kadang-kadang ngeyel ya. Jadi ada satu bapak datang ke saya pada saat kami sudah pas masuk ke Mekah. Jadi sudah saya ingatkan dari manasik di Jakarta mungkin jauh sebelumnya gitu. Tapi dia datang, Ustaz, bagaimana Ustaz ya? Kita sudah mau tawaf tapi istri saya haid. Loh Pak, kan sudah saya sampaikan untuk manasik. Kenapa nggak minum obat penunda haid? Ya istri saya bilang alami saja. Ya sudah, saya nggak bisa berikan fatwa apa lagi. Berarti ada resikonya Anda nggak bisa ikut sama kami. Yang jadi masalah semua travel, apalagi kalau paket umroh reguler itu cuma 9 hari. Terbatas sekali. Di Mekah itu cuma 5 hari 4 malam. Haid 7 hari. Gimana caranya? Kan serba salah. Kenapa harus ngeyel sementara ada fatwa ulama? Nah ini karena kejahilan terhadap ilmu agama. Alasan alami itu gak nyambung gitu. Nah ini kemudahan Allah kasih. Nanti normalkan lagi setelah kembali dari umroh dan haji misalnya. Nanti normalkan lagi setelah Ramadan. Kan gitu. Jadi enak bisa berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh-contohnya. Ini kenapa? Karena kejahilan, tidak faham. Ya, tidak faham. Jadi Bapak Ibu harus fahami baik-baik ya. Ada perbedaan antara abid sama alim. Abid itu orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Dan ada alim, orang yang faham agama dan dia praktikkan. Makanya Nabi SAW mengatakan perumpamaan antara aku ya dengan abid. Perumpamaan seorang alim dan abid di antara kalian, ya, orang yang faham dengan orang yang cuma suka ibadah tapi gak punya ilmu, itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi SAW, dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi Nabi SAW kasih perumpamaan dirinya. Ibu kalau faham ilmu agama, Nabi SAW kasih perumpamaan seperti diri beliau. Perumpamaan orang alim sama abid, yang faham agama dengan yang tidak faham agama, tapi mau ibadah yang tidak faham ini, seperti aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi nggak boleh orang jahil dengan ilmu agama ini bukan opsional. Ibu hadir di majelis begini bukan pilihan bu, bukan kapan ada waktu, wajib hukumnya. Nah itu dalil yang diangkat oleh beliau. Di sini sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Di sini muslim maksudnya laki-laki dan perempuan ya. Dan di masa kita sekarang Masya Allah sudah Allah mudahkan ya bu ya. Ibu bisa belajar dengan online. Handphone kita sudah jadi perpustakaan berjalan. Gak ada alasan lagi. Di masa dulu tuh susah sekali. Imam Bukhari rahimahullah kadang-kadang bu, untuk mempelajari sebuah hadis beliau harus menunggangi tunggangan. Waktu masa itu masih kuda, masih unta. Ya, maka perjalanan 1 bulan kadang-kadang untuk mengambil sebuah hadis.
Kita sekarang mau baca 1000 hadis sehari bisa. Tinggal searching mau masalah hukum hadis-hadis tentang wudu misalnya. Oh, keluar semua artikel. Mau dengerin ceramah, audio, mau lihat visual, bisa kita ketik luar biasa di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, semuanya ada dengan sangat mudah. Sehari kita bisa dengerin mungkin puluhan tema kalau kita mau. Kalau sebelum habis sholat subuh, habis zikir pagi, sebelum aktivitas ibu sudah bisa putar satu tema ceramah yang ukuran mungkin durasi setengah jam. Udah bisa dengerin. Nanti di mobil, perjalanan menuju ke ta'lim atau ketemu sama teman-teman atau silaturahim keluarga atau menuju tempat kerja bisa dengerin lagi. Pulang dari tempat kerja juga begitu. Di waktu istirahat juga bisa begitu. Sebelum tidur malam juga bisa begitu. Anak-anak bisa diperdengarkan, dibiasakan dengar ceramah di rumah. Dan sekian banyak faedah yang bisa diambil dari ilmu-ilmu tersebut dengan fasilitas yang ada sekarang. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Tentu di sini penulis seperti biasa ya, tradisi beliau hanya mengangkat sebuah dalil. Nanti kita akan panjang lebar menjelaskan dengan syarahnya. Baik, sekarang saya akan masuk ibu-ibu sekalian ke syarah. Tentu kalau kita bicara tentang ilmu ini luar biasa, syarahnya sangat banyak ya. Kita akan mulai dengan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini tentunya hadis yang sahih ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Ini tambahan syarah pertama ya. Kenapa? Atau ibu bisa tanya, saya dapat apa Ustaz kalau hadir dalam majelis ilmu? Karena memang tidak ada cara yang terbaik memotivasi kita untuk mengerjakan sebuah ibadah kecuali ibu tahu ibu dapat apa. Dan dalam Islam ibu boleh bertanya ya. Misalnya kalau saya disuruh sholat malam, saya dapat apa di sholat malam? Saya dikasih apa sama Allah? Saya kalau sedekah, jenguk orang sakit, berzikir, baca Quran, majelis ilmu, saya dapat apa? Itu biasa bahasa ceramahnya itu fadilahnya. Tidak ada satupun ibadah dalam Islam bu tidak ada keutamaan, tidak ada. Fadilahnya ada. Dan saya selalu sarankan jemaah saya di pengajian, kalau usahakan sebelum mengerjakan satu ibadah pun ibu jangan kerjakan kecuali ibu sudah tahu ibadah keutamaannya apa. 5 menit saja. Misalnya ibu mau sholat duha, ketik keutamaan sholat duha di Google misalnya, keluar semua artikel dengan segala macam dalil yang ada dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari perkataan sahabat, banyak sekali. Jadi kalau mau termotivasi dan bisa istiqamah, konsisten mengerjakan sebuah ibadah, cari tahu tentang keutamaannya. Ya, jadi jangan pernah melakukan ibadah kecuali ibu sudah tahu keutamanya, baca ya. Kemudian sama kalau kita terbiasa dengan satu pelanggaran agama. Misalnya ibu lebih tahu dirinya ibu ada pelanggaran agama apa yang ibu lakukan misalnya. Cara meninggalkannya bagaimana? Coba cari tahu tentang ancamannya. Misalnya kita masih transaksi riba. Ketik di Google tentang ancaman riba. Keluar semua artikel dari dalilnya. Mau dengarkan audio dan melihat visualnya juga ada di media tadi, YouTube, Instagram, TikTok, segala macam ini ada. Ya di Facebook ada. Bisa kita tonton misalnya. Maka nanti akan membuat kita meninggalkan itu. Kita jadi tidak mau melakukannya karena ada ancamannya. Dan kita bisa konsisten untuk meninggalkannya. Nah, untuk membuat kita semangat supaya menjalankan kewajiban menuntut ilmu ini, kita harus tahu kita dapat apa. Ya, jadi memang secara fitrah jiwa manusia itu suka untuk dijanjikan. Nah, janji yang pertama adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kayak ibu tadi luangin waktu sekarang datang jalan, transportasi segala macam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga atau salah satu dari jalan-jalan menuju ke surga. Karena dengan ibu belajar agama, ibu jadi tahu tentang amal-amal apa yang membawa ibu masuk dalam surga dan amal-amal apa yang membawa ibu masuk ke dalam neraka. Jadi ibu kerjakan yang ke surga dan yang ke neraka ibu tinggalkan. Nah, ini poin yang memang akan memudahkan kita menuju ke surga ya. Dan ini bisa dengan berbagai macam cara sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, bisa dengan online, bisa dengan offline ya. Media-media di masa kita sekarang sangat mudah, jadi jangan disia-siakan. Kalau perlu ibu selama di rumah, kalau lagi nggak keluar, putar aja ceramah itu. Ya bedain ya, kalau tilawah Al-Quran ibu nggak boleh putar kecuali ibu dengar. Ya, karena memang Allah mengatakan tentang Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Kalau Al-Quran sedang dikumandangkan, maka dengarkan atau diikuti, renungi ya. Tapi kalau majelis ilmu masih bisa, mungkin ibu sedikit lalai,
lagi goreng, lagi ambil minuman, lagi ngurus anak. Tapi ceramah itu tetap terdengar di rumah misalnya. Ada beberapa dalil yang luput, tidak berdosa, nggak ada masalah. Ya, beda dengan Al-Quran. Maka tidak ada salahnya kita selalu nyalakan ilmu itu. Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Kata Nabi SAW, dan sungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya, ya, melindungi para penuntut ilmu sebagai tanda ridho kepadanya. Sebagai tanda ridho kepadanya. Ya. Itu juga hadis yang sahih. Dan yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'. Dan orang-orang yang alim berilmu itu, tentu kita tidak mungkin alim kecuali kita belajar, ya, akan diminta ampuni oleh seluruh penduduk langit. Malaikat, bintang-bintang, kita nggak tahu ciptaan Allah di langit sana, luar biasa banyaknya ya. Sampai kita pernah belajar ilmu pengetahuan alam, saya ingat dulu diberikan perumpamaan bumi kita ini seperti pasir dibandingkan dengan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya di langit sana. Itu semuanya. Dan para malaikat-malaikatnya juga tidak nampak dengan mata kita, itu memohon ampun. Dan juga semua penduduk bumi, sampai ikan yang berada di air, memohon ampun untuk penuntut ilmu tersebut. Ya, ini luar biasa ya. Sebagian ulama mengatakan, juga masuk dalam makna, ya, di sini dimohon ampunkan oleh semua yang di langit, dimulai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memohon, Allah memaafkan kesalahan para penuntut ilmu tersebut, dan kemudian seluruh makhluknya ikut juga. Selanjutnya hadis tadi yang sempat saya sebutkan ya, yang Nabi SAW mengatakan, wa inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Jadi seperti perumpamaan bulan yang sekarang kebetulan bulan purnama ini ya, lagi masuk di ayamul bid di pertengahan bulan, ini terang sekali ya. Tadi subuh saya sempat waktu jalan ke masjid, saya lihat, ini sudah terang bulan, ini sudah masuk ke ayamul bid. Itu pasti kita bisa bedakan bulan itu bagaimana terangnya dia dengan dibandingkan bintang-bintang ada di langit sana. Seperti itulah perumpamaan untuk ilmu. Ini lafaz lain daripada hadis tadi yang sudah saya sebutkan di pembukaan kita, dan perumpamaan antara orang alim dan abid kalian adalah seperti aku dan orang yang paling bodoh di antara kalian. Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa warathul ilm faman akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak pernah mewariskan dan meninggalkan harta. Gak pernah Nabi SAW tinggalkan uang, ini loh harta satu kota Madinah bagikan buat umatku, gak ada. Dan semua nabi-nabi sama, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, mempelajari dari Nabi SAW, dan semua ulama dan dai sibuk menyampaikan itu, menjadi penyambung lidah Nabi SAW, maka dia telah mengambil keuntungan yang paling besar. Orang yang paling faham ilmu agama itu orang yang paling beruntung di muka bumi, karena dia jalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia jauhi. Itu juga keutamaan alim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi banyak dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, kalau dari Al-Quran itu dalam surah Az-Zumar ayat 9, ya. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu beda, ya. Orang yang jahil dengan ilmu agama beda. Mereka bisa salah dalam melakukan ibadah. Terlalu banyak orang mungkin memenuhi masjid, ya, atau mungkin dia menggunakan nama-nama Islam, atau dia menggunakan seragam Islam,
Ya, tetapi mereka kosong dari ilmu agama. Kalau ditanya hukum mereka tidak faham. Dan ilmu agamanya dimulai tentunya dari bacaan Al-Quran, ya, harus tajwidnya benar, kemudian punya hafalan minimal surah-surah yang ada di juz 30, terus mempelajari beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, seperti hadis Arba'in Nawawi misalnya, hadis 40 Imam Nawawi, dimulai dari situ, dan bukunya cukup banyak dijual tipis, ya, murah sekali. Jadi kita bisa baca, ya. Kita juga bisa sebarluaskan ilmu itu, ya. Ini saya sarankan kalau ibu-ibu Allah bukain pintu rezeki, kita belum tentu bisa jadi penulis buku, Bu. Menulis buku itu enggak semudah yang dibayangkan. Butuh duduk, ya, butuh kemudian memperhatikan dalil-dalilnya, kemudian memperhatikan kosakata yang tepat, ya. Belum lagi jumlah lembarannya dan segala macam lah, sampai ke penerbitannya ini butuh biaya yang sangat besar dan mengambil energi yang sangat besar. Kalau kita belum mampu ke sana, ibu tinggal keluarin uang, beli buku itu sebarluaskan. Ya, saya punya sahabat dekat, namanya Ali Ar-Rimi, hafizahullah, tapi saya sudah lama tidak ketemu beliau. Beliau pernah dulu sempat bertugas di, ini yang saya kenal, ya, karena saya kenal beliau waktu beliau bertugas saja di Indonesia selama 4 tahun, sempat jadi dosen di kota Makassar waktu itu. Sama ada satu temannya juga, Syekh Hamad, ya. Beliau waktu di Makassar, saya pun masih tinggal di Makassar, saya sering datang ke rumah mereka kalau mereka butuh bantuan apa gitu, ya. Tapi ada satu perbuatan yang menarik dari orang ini. Saya bicara secara substansial karena saya tidak kenal secara pribadi keseluruhan. Tapi ada yang menarik yang selalu dia lakukan. Dia sampai ini saya jadikan bahan dalam ceramah. Dia selalu kalau keluar sama istrinya, itu pasti bawa buku terjemahan bahasa Indonesia, walaupun cuma 2-3 buku gitu. Kalau dia pergi ke mall, dia pergi ke supermarket, selalu dia tanya pegawainya, Muslim? Iya, dikasih buku sama dia. Kasih buku saja gitu. Karena buku ini kalau dikasih, ya, dia tidak baca saja, kita niat memberikan sudah ada pahalanya. Apalagi kalau dia baca, menjadi penyebab hidayah, bisa. Kita tidak pernah tahu. Ibu kalau silaturahim ke rumah keluarga, bawa buku-buku kecil. Titip, ini ada buku yang saya bawa. Mungkin anggaplah pembantunya yang baca, nggak masalah. Atau ditaruh di ruang tamunya misalnya. Ya, itu kan bisa banyak manfaatnya. Berikan, bagikan kepada orang. Ibu ada kelebihan rezeki, bawa mukena, taruh buku di dalamnya. Buku tentang sifat sholat Nabi misalnya, buku tentang zikir pagi petang, ya. Kasih hadiah kepada orang-orang miskin di pinggir jalan itu. Ya, kasih kepada mereka. Kalau laki-lakinya mungkin kasih baju koko, mungkin tidak usah yang tidak harus mahal, tapi kita bisa berbagi. Ilmu itu gampang sekali kita bisa bagi, dan tidak ada yang mengalahkan hadiah terbaik yang kita berikan orang dibandingkan ilmu. Karena ilmu itu kalau makanan bisa habis, pakaian juga bisa rapuh, tapi bisa rusak maksud saya. Tapi kalau ilmu enggak, ya. Mungkin hari ini dia belum baca, besok dia baca. Hari ini belum dipraktekin, mungkin besok dia praktekin misalnya. Maka itu termasuk poin yang perlu kita perhatikan, ya. Kita coba berbagi ilmu. Saya pernah menangkap sebuah cerita yang menarik di Saudi. Ada satu ibu stroke. Dia stroke di atas ranjangnya, tapi bersuku-suku di Afrika masuk Islam di tangan dia. Awal ceritanya itu, dia punya pembantu, kalau tidak salah dari Ethiopia. Kemudian belanja ke kayak kios kecil lah kalau kita, ya. Toko kaki 5 di dekat rumahnya. Terus di situ kalau di Saudi itu memang sering kali, apalagi kalau musim haji itu banyak sekali mereka cetak gratis buku dalam bahasa berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ya. Ibu kalau lagi umrah, kalau bagi ke tempat Uhud, Gunung Uhud, itu ada kalau lihat ada kayak konter besar warnanya biru muda sama biru tua kalau nggak salah, ya, warnanya itu kalau ibu kesana itu dibagi cuma buku-buku. Gue cuma bilang saya orang Indonesia, dikasih buku bahasa Indonesia. Macam-macam, ada buku tentang akidah, ada tentang fikih praktis, ada tentang gitu-gitu, ya. Itu dibagi-bagi cuma-cuma. Ya, ini sayang sekali kita masih belum punya program ini, ya. Ini sayang sekali, Indonesia menurut saya masih kurang ini. Kalau kita bagi buku itu manfaatnya sangat besar. Intinya teman-teman sekalian, dia lihat pembantunya pulang bawa buku. Terus dia tanya, lagi diranjang stroke ibu ini. Kebetulan dia juga punya kemampuan finansial, ya. Terus dia tanya, kamu baca buku apa? Dia bilang buku ini dalam bahasa negeri saya, dan ini buku tentang akidah. Terus tiba-tiba ibu yang stroke ini dia menggunakan akal sehatnya, dia mengatakan, coba cek di buku itu siapa yang terbitin. Di lembaran awal kan biasa itu ada penerbitnya, ya. Dicek situ ada nomor teleponnya, dan ini memang yayasan sosial.
Memang mereka salah satu kegiatan sosial adalah mencetak buku agama dan disebarluaskan. Dia bilang, Bapak coba telepon, tanya. Ditelepon lah. Waktu itu masih pakai telepon rumah, belum ada handphone kayak kita. Ini masih cerita yang klasik, mungkin di tahun 90-an gitu ya. Intinya, ditelepon kantor tersebut, lalu kemudian ibu ini bilang, coba tanya, cetak buku ini berapa biayanya? Disebutlah angkanya, cetak buku sekian ya. Disebarin di negeri mana saja. Ibu itu bilang, saya mau ikut partisipasi. Dia jumbanglah uang dia suruh anaknya transfer, walaupun dia stroke, dia suruh transfer, dia transfer. Setelah beberapa bulan setelah itu, maka pihak yayasan menelpon ibu tersebut dan mengatakan berita gembira ibu, alhamdulillah ada sekian suku yang masuk Islam dari buku yang ibu bagi. Buku itu, ya jadi buku-buku itu disebarluaskan untuk pengetahuan tentang Islam dan betul banyak orang yang masuk Islam karena itu. Padahal dia berada di Saudi, ini yang masuk Islam di Afrika sana. Kita tidak pernah tahu ya. Makanya kalau keluar itu selalu bawa buku di tasnya ibu atau di mobil ya. Ada buku-buku yang murah, 10.000, 15.000. Beli buku itu perbanyak, taruh di mobil, bagi-bagiin. Ya, daripada ibu cuma sekedar kasih uang 5.000, 10.000 misalnya orang miskin di lampu merah, kasih buku, gitu kan. Mungkin satu waktu dia baca, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, ini salah satu aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui ya. Saya pernah pengalaman di Saudi ya. Saya pernah dapat buku, ini buku Masya Allah ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu namanya. Aslinya orang Syria, tapi beliau sudah warga negara Saudi. Beliau ngajar di Darul Hadis di Mekah. Satu-satunya buku ya yang saya pernah baca dalam bahasa Arab itu. Dan dalam bahasa Indonesia pun saya belum temukan buku seperti itu. Jadi maksudnya bukan kapabilitas ilmu di dalam. Itu sudah sangat padat ilmunya, dalilnya segala macam. Tapi ada satu menarik di lembaran pertama dia tulis, buku ini dibagi di jalan Allah. Dan bagi yang berminat untuk membagi-bagi cuma-cuma, boleh kontak kepada penulis buku. Lalu dia tulis nomornya, nomor dia. Nomor pribadi, waktu itu masih nomor rumah, belum ada handphone ya. Waktu awal-awal kami balik dari Madinah, mungkin di tahun 99, tahun 2000-an, 2000-2001 waktu itu. Kemudian saya coba telepon. Ada teman saya dulu orang asli orang Mekah, saya bilang tolong antar saya ke alamat ini. Diantarlah, kami ketemu. Ternyata Syekh itu sudah sangat tua, jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih beliau. Terus saya bilang, Syekh tadi saya yang telepon. Oh iya, selamat datang gitu. Dia sambut saya. Agak unik waktu dia sambut saya, dia pegang jenggot saya. Dia bilang, kenapa jenggot kamu pendek sekali? Saya ketawa tuh, saya bilang, ini Syekh kalau di Indonesia sudah sangat panjang ini. Ya. Terus sampai dulu kita ngobrol. Kebetulan memang saya penggemar buku beliau, saya selalu baca. Bukunya juga cukup banyak diterima dalam bahasa Indonesia ya. Yang jelas beliau seorang ulama lah yang jadi rujukan. Lalu ceritalah kami, termasuk ada pengalaman saya baca buku. Terus beliau tanya apa masukannya, sempat kami diskusi lah. Habis itu, waktu itu ya, saya tidak tahu sekarang karena sudah lama saya nggak kontak beliau dan nomornya juga sudah hilang. Waktu itu beliau punya 37 atau 38 judul buku, tulisan beliau sendiri. Termasuk salah satunya ada judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana aku mendapatkan hidayah. Itu buku tentang cerita para mu'allaf saja. Kisah-kisah unik gitu. Nah, intinya waktu saya sudah mau pamit keluar, beliau ajak saya ke garasi sebelah rumahnya. Di situ rupanya penuh buku-bukunya. Dia bilang, Khalid ambil buku ini. Bagikan, silakan, ambil saja. Saya bilang, saya nggak bisa, bagasi saya pulang ke Indonesia cuma 30 kilo. Nggak bisa lebih, berat. Tapi saya akan ambil Syekh. Saya akan ambil, nanti saya bagikan kemana nggak masalah. Saya ambil lah, mungkin setiap judul mungkin sekitar 20 eksemplar saya ambil. Jadi cukup banyak, penuh mobil teman saya itu. Dan saya waktu itu di Jeddah tinggal di rumah sepupu. Saya ke rumah beliau. Ada satu masjid saya sering sholat. Waktu itu saya cukup lama, sekitar sebulanan di Saudi. Saya sering sholat 5 waktu kalau lagi tidak di Mekah. Saya waktu ke masjid, saya tiba-tiba ingat, oh ada buku-buku banyak nih. Saya lihat di masjid itu tidak ada buku, gitu kan? Saya bilang sama marbot masjidnya, bagaimana kalau saya titip buku di sini, bisa nggak? Dia bilang silahkan. Mereka kebetulan anak-anak muda juga yang kami saling kenal karena sering sholat sama-sama. Silakan taruh. Saya taruhlah buku-buku tersebut. Setiap judul mungkin 10 atau 5 buku, saya lupa saya kasih. Selain itu juga saya bagi di mana yang saya bisa kasih kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Saya juga bawa pulang ke Indonesia, bagikan ke beberapa dai gitu lah. Intinya waktu saya taruh di masjid itu, ada perkataan yang disampaikan oleh anak-anak muda di situ. Dia bilang, Khalid, saya
kami ini tinggal di Mekah. Jarak antara kami dengan rumahnya Syekh ini cuma 1 jam naik mobil. Karena Jeddah ke Mekah cuma 1 jam. Tapi kami nggak pernah berpikir ini. Nggak pernah berpikir untuk baca buku beliau, datang ambil buku beliau atau cetak ulang. Jadi akhirnya buku itu subhanallah hanya dengan modal sedikit doang. Kita cuma ketemu Syekhnya, ambil bukunya, kasih ke kota di situ. Ya, di kota yang dekat sekali. Ternyata bermanfaat. Di buku itu banyak dibaca di masjid itu. Alhamdulillah. Contohnya ya. Itu bagaimana manfaatnya luar biasa. Dan Allah bisa memberikan taufik seperti ini kalau kita punya ilmunya. Kita tahu kita mau mengejar pahala di situ. Ya. Ibu kalau pergi ke mall, bawa buku. Mampir musola, titip aja buku di situ. Mungkin orang baca, kita tidak tahu. Ya. Atau Al-Quran diwakafin. Atau ibu bawa mukena baru. Taruh di situ, mungkin dipakai, titipin sama marbotnya misalnya. Atau sarung buat laki-lakinya. Dan sekian banyaklah cara-cara yang bisa kita dapatkan pahala gitu ya. Selanjutnya Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di menanggapi ayat Al-Quran tadi, surah Az-Zumar ayat 9. Beliau mengatakan, La yastawi ha'ulai wala ha'ula, kama la yastawi al-lailu wan nahar, wad diya'u wal zalam, wal ma'u wan nar. Yang dimaksud dengan tidak akan sama antara orang yang tahu dengan orang tidak tahu, beliau mengatakan tentu tidak akan sama mereka itu yang berilmu dengan tidak berilmu. Sebagaimana tidak akan mungkin sama antara malam sama siang, tidak mungkin sama antara terang sama gelap, dan tidak mungkin sama antara air sama api. Dia akan sangat beda sekali. Kemudian juga ada dalil yang lain tentunya ya. Disebutkan dari Al-Qadi Abu Abdillah Muhammad. Ini sudah bukan ayat Al-Quran, kita pindah ke perkataan salaf ya, atau bagaimana kondisi mereka. Bahwasanya Ali bin Ahmad As-Sona ya, Ubaidillah bin Ahmad As-Samsar dan Ayah, dan dia mengatakan bahwa saya mendengarkan dari Abu Ja'far At-Tabari. Jadi kita langsung saja ke At-Tabarinya aja. Ini sanadnya ya. At-Tabari itu salah satu ulama yang punya banyak buku karya ilmiah. Dia pernah berkata pada murid-muridnya, apakah kalian punya semangat untuk menulis tafsir Al-Quran? Berapa lembar yang mau ditulis? Ini dia tanya kepada murid-muridnya. Tanya murid-muridnya, ya, atau dia tanya murid-muridnya. Lalu At-Tabari sempat mengatakan 30.000 lembar. Malah mereka menjawab, Hada mimma tafnal a'mar. Menulis seperti itu 30.000 lembar bisa menghabiskan umur kami. Akhirnya kitab tersebut selesai dan diringkas dan menjadi sekitar 3.000 halaman. Jadi ada tafsir namanya tafsir Tabari. Beliau pernah mengajak murid-muridnya, ayo kita tulis buku. Susun buku tafsir, dikenal dengan tafsir Tabari. Tapi dia tidak sendirian, dia ajak murid-murid, kita sama-sama susun buku yuk. Bagaimana kalian bisa menulis buku? Bisa nggak tulis sampai 30.000 halaman? Mereka bilang itu akan mengambil umur yang cukup banyak. Lalu kata At-Tabari, kalau gitu kita bagi. Kita ringkaskan sampai akhirnya menjadi 3.000 buku, 3.000 lembar saja. Dan terjadi buku itu tercetak akhirnya. Buku itu tercetak akhirnya. Baik, kita akan coba pindah ke statement para ulama ya, berhubungan dengan masalah menuntut ilmu ini. Kita mulai dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Sahabat ini mengatakan begini tentang masalah ilmu. Ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka ta'allumahu laka hasana fa inna ta'allumahu laka hasana. Belajarlah ilmu agama itu, ilmu Islam, karena mempelajarinya itu akan dicatat pahala untuk wa talabahu ibadah, serta juga sengaja mencarinya ya, kayak ibu menulis, ibu coba ya mencari, searching, itu juga dianggap ibadah, tidak ada yang sia-sia. Wa mudzakaratahu tasbih. Ya, mengingat ilmu itu, kayaknya saya pernah hadir di majelis ilmu itu, pernah disebutkan hadis ini. Lalu kita buka lagi catatan kita. Ya, kita mengingat ilmu tersebut dianggap seperti tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Mencari ilmu itu sendiri, menyusun sebuah tema, ya, sehingga menjadi sebuah tema atau sebuah buku karya ilmiah, itu adalah jihad, seperti pahala jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui dianggap sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah, dan juga mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini juga masuk di dalamnya, ibu-ibu tadi saya bilang ya, kalau tadi sempat saya singgung masalah buku, sebarluaskan buku selama kita bisa. Minimal ibu mungkin target dalam 1 bulan 10 buku lah. Ya, kalau bisa sehari 10 bagus banget itu ya. Bisa lebih banyak lebih bagus. Ibu target di mana ibu pergi bagi buku. Setiap mampir lampu merah kasih buku orang. Kasih uang juga nggak apa-apa, tapi kasih buku misalnya ya. Contohnya. Juga bisa ya kita memfasilitasi para ulama dan para penuntut ilmu. Kayak ibu siapkan wakaf tanah untuk rumah Quran misalnya ya. Kami kemarin punya program rumah Quran di Condet. Masya Allah ada 1 orang peserta di situ. Dan Alhamdulillah sekarang sudah 2.200-an pesertanya. Dari seluruh dunia termasuk orang-orang kita yang dari Eropa ada yang ikut di kelas kami. Dan Alhamdulillah beliau ikut di kelas itu. Dan sempat kami kontrak sebuah tempat. Akhirnya beliau wakafin tempatnya. Jadi ada kos-kosan 9 lokal. Itu di Condet juga diwakafin sama beliau. Akhirnya Alhamdulillah jadi kelas sekarang. Itu berapa banyak pahalanya, 2.200 orang belajar setiap hari. Itu luar biasa gitu contohnya. Jadi daripada ibu punya rumah menumpuk, gak jelas untuk apa, nanti kalau mati juga gak dibawa gitu ya. Ingat sabda Nabi SAW, bukan kita tidak boleh punya harta simpanan, tetapi Nabi SAW mengatakan siapa yang lebih suka dia kelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami lebih suka kalau kami kelola harta kami. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup kalian itu yang kalian kelola sendiri. Yang kalian tumpuk-tumpuk, lalu jadi warisan nanti itu dikelola oleh ahli waris kalian. Saya nggak tahu saya pernah cerita sini atau tidak, tapi ada pengalaman di Saudi Bu, di satu pengadilan. Ada 1 orang kayanya Saudi, itu punya sekian puluh hotel. Waktu dia meninggal, saya hitung dalam rupiah, mungkin 600 miliar peninggalannya. Uangnya. Tapi uniknya karena orang ini sibuk kerja, dia nggak sempat nikah, jadi nggak punya istri, nggak punya anak. Orang tuanya semua sudah meninggal. Dan dia anak satu-satunya, nggak ada saudaranya. Jadi waktu dia meninggal, hartanya melimpah itu oleh pemerintah Saudi diamankan. Lalu pemerintah perintahkan kepada pengadilan agama Islam di sana untuk mencari tahu siapa kerabatnya yang bisa jadi ahli warisnya. Ditemukan ada 3 orang Bu, sepupunya, tapi masih jauh, keluarga jauh gitu. Cuma mereka yang layak terima warisan. Dipanggil ke pengadilan, 3-tiganya bingung. Kenapa diundang ke pengadilan? Mereka takut mereka punya masalah gitu. Lalu hakimnya bilang, apakah kalian kenal si Fulan? Mereka bilang, oh iya kami kenal. Tapi orangnya agak eksklusif. Gak pernah ketemu kami gitu, kami gak tahu. Ya, kalau kami undang juga gak datang, kami gak kenal dia. Lalu kata hakimnya, orang ini baru meninggal. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak temukan warisan ahli waris kecuali kalian bertiga. Artinya ini kalau dibagi 3 Bu, berarti 200 miliar 1 orang. 1 miliar kan 1.000 juta. Akhirnya mereka dapat warisan. Ini tadi orang miskin, tiba-tiba jadi kaya semuanya. Ya, surat tanda tangan. Sebelum mereka tinggalkan pengadilan, ini yang kita perlu renungi ya. Waktu mau tinggalkan pengadilan, kata hakimnya, saya mau kasih masukan untuk kalian. Kalian kan dapat uang sekian banyak nih sekarang. Tidak ada kerja, nggak ada. Yang kerja ini si mayit. Sekarang saya kasih saran, masing-masing keluarkan uang, kalau dalam real itu sekitar 200 sampai 250 ribu real, sekitar 1 M. Ya, ini kalian bertiga 1 M, 1 M, jadi 3 M. Bangunkan masjid buat si mayit. Sebagai balas budi gitu ya. Orang dapat ratusan miliar gitu. Apa jawaban 3-tiganya? Ini kejadian nyata ya, kisah nyata. Yang satu mengatakan, saya punya utang banyak, saya mau bayar gitu. Artinya dia tidak mau nyumbang. Padahal utangnya berapa banyak. Artinya kalau dia keluarin 1 M masih ada 199 M. Coba bayangin. Gak mau dia kasih. Ini ahli warisnya nih. Jadi kalau ibu menghayal ahli waris mau kasih nanti belum tentu. Kan gitu. Yang kedua bilang, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup enak. Gak mau dia ngasih. Yang ketiga ini juga gak mau kasih, tapi dia bilang gini. Dia bilang begini hakim. Ini orang pemilik harta yang perlu kita balik bertanya, kenapa dia waktu hidup gak sedekah? Kenapa kami yang harus keluarkan? Kenapa bukan dia? Gitu. Harusnya dia masa hidupnya kan dia keluarin itu. Walaupun dia sebenarnya ujungnya tidak mau juga nyumbang ya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Kalau ibu gak berinfak semasa ibu hidup, lalu ibu mau berharap siapa yang mau infakkan? Oh anak-anak saya Ustaz, oke, anggaplah anak bangun ibu 1 masjid. Mungkin sekarang kalau ibu bangun bisa 7 masjid. Bisa. Kan gitu. Ibu berharap disebarin buku atas nama ibu. Berapa kali?
Umroh sama haji, berapa kali diumrahkan dan hajikan? Kan gitu. Kecuali kalau anak ibu betul-betul saleh, betul-betul luar biasa, nah mungkin. Gitu kan? Itu pun kadang-kadang masih mungkin terlalaikan, mungkin dia lupa doakan, mungkin segala macam. Jadi masih hidup. Semua yang berhubungan dengan ilmu dukung. Wakaf buat masjid, nanti ada sholat 5 waktu, sholat Jumat dan taklim. Untuk pesantren, Islamic Center, rumah Quran, wakaf. Tidak mampu wakaf tanah, nyumbang. Kalau ada proposal diajukan, sumbang, kasih. Jangan selalu ikuti waswas syaitan, tapi kan Ustaz saya tidak tahu dia benar atau tidak. Itu bukan urusan kita. Kalau di ruangan ini ada orang datang, Bu, bawa proposal masjid, ini masjid mau dibangun 1M. Lalu kita semua nyumbang nih, dibawalah 1M sama dia. Bulan depan kita tahu orangnya penipu. Apakah kita rugi? Enggak. Innamal a'malu binniyat. Semua sudah dengan niatnya. Kita niat menyumbang, kita sudah dicatatkan pahala Allah. Dia niat menipu, dia sudah dapat hukumannya. Selesai kok. Lalu untuk apa kita menilai orang ini jujur atau tidak? Orang minta kasih. Tugasnya kalau lagi minta eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan. Kan gitu. Selamatkan diri kita. Mungkin itu amal terakhir. Gak bisa dengan itu juga. Baik, yang lain. Apa saja? Bagi buku tadi, berikan dukungan. Itu di Saudi, Bu. Luar biasa itu. Ulama-ulama itu dikeroyokin oleh orang-orang tuh. Ada yang bayarin listriknya, ada yang bayarin sekolah anaknya, ada yang kirimkan sembakonya. Karena mereka tahu ini orang, satu orang ini bisa ngajar 1000 orang. Seorang alim itu bisa membuat 1000 orang miskin sabar. Bisa 10.000 orang miskin jadi sabar. Orang yang berjihad bisa jadi semangat mau mati syahid, membela negara, membela agamanya. Itu dari seorang alim. Kedudukannya mereka sangat tinggi. Tapi sayang, jarang sekali orang yang mau memperhatikan poin-poin seperti ini. Bahkan kadang-kadang kita tahu tetangga kita ini seorang ustadz misalnya, hidupnya susah. Kita ngirimin beras saja enggak misalnya. Atau kita misalnya tidak lihat rumahnya rubuh, kita enggak perbaiki. Atau masjid kita datang rumah Allah. Kadang-kadang ada orang yang unik ya. Dia disampaikan kakinya oleh Allah di sebuah masjid. Sholat di situ sebenarnya ada pesan keimanan. Misalnya panas, atapnya mau rubuh, karpetnya misalnya kotor. Bukan tugas kita, Bu, kalau sholat situ lalu kita hina masjid itu. Kita ketemu sama teman, jangan sholat di sana, masjidnya kotor. Kira-kira, Bu, kalau ada tamu berkunjung rumah kita lalu bilang begini, jangan bertamu rumah sana, rumahnya kotor, marah nggak? Bagaimana dengan rumahnya Allah? Pesannya adalah, ibu Allah sampaikan kakinya di situ, ibu ambil alih itu. Kenapa ibu gak renov selama ibu mampu? Nyumbang aja. Di dekat rumah saya di Condet pernah saya sholat di dekat rumah. Itu ada keran airnya. Saya pas mau masuk bocor. Saya langsung antara azan nih kalau saya panggil marbotnya. Pak ini kenapa Pak? Kapan rusak? Oh tadi pagi Pak Ustadz dia bilang rusak. Berapa kira-kira biayanya? Sekian dia sebutkan. Saya korek kantong ada uang. Saya kasih cash. Datang asar sudah selesai. Anggaplah dipakai seminggu aja keran itu. Berapa banyak orang berwudu. Tapi banyak orang tidak peduli, netes air, kayak bukan kewajiban dia. Subhanallah, Allah liatin mata kita nggak peduli. Kan harusnya faham masalah itu ya. Orang wudu, Al-Quran berapa kali kita temukan robek-robek di masjid. Ganti Qurannya, karpetnya, laundrykan gitu kan. Panas, pasangin AC misalnya. Kan bisa saja. Atau bayarin listriknya masjid itu. Atau musolanya ya. Dekat rumah kita pasti ada musola masjid. Ambil alih batang kemarin masjid, listriknya berapa di sini? 2 juta perubahan dari saya aja ya. Udah, enggak usah disebutin nama saya, enggak usah sebutin Hajjah fulana atau nanti jadi riak gitu ya. Udah dari hamba Allah aja. Ibu ambil alih. Salat 5 waktu ibu dapat pahalanya, khutbah Jumat pidato ibu dapat pahalanya, majelis ibu dapat pahalanya, hanya bayar listriknya. Kan luar biasa. Atau bayar airnya kalaupun ada air dibayar. Orang wudu berapa kali dan sekian banyak yang bisa kita ya fahami tentang masalah ini. Jadi berhubungan dengan ilmu ini semuanya luar biasa manfaatnya. Saya ulangi lagi perkataan Muadz ini luar biasa. Nuntut ilmu itu, belajar Islam pasti dihitung pahala. Karena kita sudah menjalankan perintah agama. Mencarinya, sengaja datang mencari mana majelis taklimnya, mana majelis taklim dari mencari atau kita searching dari mencari adalah ibadah. Mengingatnya, coba mengingat-ingat ilmu tersebut supaya kita bisa ajarkan lagi atau kita mengingat adalah tasbih. Membahas satu ilmu, menyusun sebuah tema, ya itu adalah dianggap jihad, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang tidak mengetahuinya dianggap sedekah, serta mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua statement Ali radhiyallahu anhu. Ali berkata begini, al-ilmu khairu minal mal. Fahami baik-baik kalau ilmu itu lebih baik daripada harta.
ilmu lebih baik daripada harta. Apa alasannya? Beliau mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu akan menjagamu, sementara kalau harta kau yang menjaganya. Ilmu selalu mengawasi kita. Ibu kalau punya ilmu, ibu mau makan, ibu mau minum, ibu mau interaksi. Ilmu itu kayak bodyguard kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Kita diawasi sama ilmu. Kalau punya ilmu jadi kita terkontrol gitu kan. Ilmu menjagamu. Sementara harta kau sibuk menjaganya. Wal malu tungkisuhun nafaka. Sementara harta itu akan berkurang kalau dikeluarkan. Wal ilmu yazku bil infaq. Tapi ilmu justru bertambah keberkahannya kalau dibagikan. Disedekahkan. Malah lebih banyak manfaatnya. Karena makin banyak orang amalkan, maka makin banyak pahala yang didapatkan. Ada perkataan yang menarik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan apa? Majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sana. Satu kali majlis fikih, belajar ilmu agama kayak ibu duduk begini, lebih baik daripada ibadah lainnya 60 tahun. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena mulianya majelis ilmu. Karena satu kali ibu duduk begini, ibu bisa motivasi dirinya ibadah sampai mati. Misalnya kalau masih dikasih umur 50 tahun ke depan, itu berarti 50 tahun ibu akan ibadah terus dengan satu kali majelis ilmu. Bisa dengar satu ayat, satu hadis, termotivasi. Atau mungkin kita meninggalkan dosa kita yang sudah sekian tahun kita lakukan. Dengan satu kali majelis ilmu, bisa kita tinggalkan dosa yang sudah sekian tahun, mungkin kita sulit meninggalkannya. Contohnya, begitu berkahnya. Makanya beliau mengatakan, majelis fikih, walaupun cuma sekali, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu perkataan yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beliau punya banyak petua-petua dan nasihat tentang masalah ilmu. Di antaranya beliau mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak ada rasa cinta ilmu dalam hatinya, tidak ada kebaikan. Tidak layak jadi teman, gak layak jadi pasangan hidup, gak layak jadi para bisnis, gak layak. Kalau tidak suka ilmu agama, sudah selesai, clear. Tapi kalau kita lihat orang ini suka majelis ilmu, ini pantas jadi teman, pantas jadi sahabat, pantas para bisnis, pantas semuanya. Karena ilmu jadi tolok ukur. Karena orang kalau suka dengan ilmu agama, ibu-ibu sekalian, berarti dia suka dengan Tuhannya. Dia suka dengan agama yang Allah perintahkan. Dan dia akhirnya bisa mengontrol dirinya mana halal, mana haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Dia nikmati yang dibolehkan, dia tinggalkan yang dilarang gitu. Dan dalam statement lain beliau mengatakan, ini banyak statementnya Imam Syafi'i. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah. Ya. Ini dinukil juga dalam satu kisah. Saya sedikit selipkan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Dinukil sebuah kisah, Bu. Imam Ahmad pernah bertamu ke rumahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama anaknya, nak, ini yang sedang bertamu ini ulama besar. Lazimi dia. Duduk sama dia. Satu hari aja. Datang hari ini, besok pulang gitu ya. Maka anaknya Imam Syafi'i duduk sama Imam Ahmad. Dia perhatikan sikap-sikapnya, perbuatannya. Karena dia tahu alim itu pasti pakaiannya, tutur katanya, apa segala macam pasti berdasarkan ilmu. Maka malam itu, waktu begitu Imam Ahmad datang dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan agak banyak. Ya. Makannya lebih banyak dari yang biasanya. Sementara anaknya Imam Syafi'i diajarkan sama Imam Syafi'i, jangan makan banyak. Muncul pertanyaan di benak dia, kok bisa ini orang alim makan banyak? Tentu di sini bukan berarti berlebihan ya. Tapi maksudnya porsi yang biasanya mungkin ini lebih banyak sedikit gitu. Kemudian dia masih penasaran tapi dia belum tanya ayahnya. Dia tidur satu kamar sama Imam Ahmad. Rupanya dia tidak tidur aneh. Dia perhatikan Imam Ahmad lagi buat apa. Imam Ahmad rupanya lagi duduk di sebuah tempat. Dia tidak banyak ngomong. Imam Ahmad lagi merenung gitu ya. Tidak sholat tahajud. Semalam suntuk gak tidur tapi gak tahajud juga. Duduk aja diam. Gitu, kayak orang lagi diam. Gitu kan. Terus azan subuh, Imam Ahmad ke masjid. Anak Imam Syafi'i ikutin. Menurut anak Imam Syafi'i, Imam Ahmad gak wudu. Langsung pergi ke masjid sholat subuh. Pas sarapan, dia ngomong sama ayahnya, ayah, Anda mengatakan ini tamu Anda orang alim. Tapi ada 3 kejadian yang membuat saya penasaran. Yang pertama, dia makan semalam cukup banyak. Anda suruh saya makan sedikit. Yang kedua, dia tidak sholat tahajud. Menurut saya para penuntut ilmu itu nggak mungkin ada yang tinggalin sholat tahajud. Gimana saya memahami? Karena sholat tahajud itu bagi orang-orang beriman yang sudah levelnya faham. Itu nggak mungkin luput malam tidak tahajud. Kemudian yang ketiga, dia sholat subuh tanpa wudhu. Kata Imam Syafi'i, baik kita dengarkan dari orangnya. Datanglah kepada Imam lalu ditanya, wahai Ahmad, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad ya.
anak saya ini punya, saya suruh lazimi kamu dari kemarin dan dia punya pertanyaan dengan sikapmu. Kata Imam, silahkan tanyakan. Dan yang pertama, kenapa kamu makan banyak semalam? Anak saya bertanya. Dia bilang, saya biasanya tidak makan banyak. Dan kebetulan kemarin memang saya belum makan ya porsinya. Dan begitu dihidangkan, karena ini dihidangkan oleh Anda, wahai Imam Syafi'i, maksud Imam Syafi'i, saya yakin ini adalah harta halal, maka saya perbanyak makanan halal untuk menguatkan tubuh saya. Khusus, tapi bukan saya seharian makan banyak semua, tidak. Dikali itu saja. Karena saya tahu kalau halal masuk ke tubuh saya tidak butuh makan beberapa jam ke depan, sehingga ini bisa menguatkan saya ibadah. Itu harta halal. Yang kedua, tidak sholat tahajud. Dia bilang semalam, saya lagi merenungi hadis Nabi SAW, sambil saya merenung, sambil saya coba mengorek faedah hadis itu. Saya merenung, kayak misalnya hadis apa gitu ya, terus saya merenung faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, itu semalam suntuk. Dan saya kalau berdiri, pindah tempatnya, itu konsentrasi bisa pecah. Saya melihat menuntut ilmu dan mencarinya seperti lebih afdal daripada sholat malam. Nah, ini berhubungan dengan perkataan tadi Imam Syafi'i ya. Sholat menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Sholat tahajud sholat sunnah. Ya. Tapi itu renungan Imam Ahmad. Bukan berarti setiap malam dia tinggalkan tahajud, tidak. Tapi di malam itu tidak tahajud karena dia lagi merenungi ilmu. Begadang untuk memikirkan ilmu. Terus yang ketiga, katanya kau pergi sholat subuh tidak wudu. Dia bilang saya masih punya wudu dari sholat isya. Saya nggak tidur, tidak batal. Maka wudu malam isya saya pakai untuk subuh. Selesai. Imam Syafi'i balik pada anaknya mengatakan, bukankah saya sudah bilang ini orang alim? Gitu kan? Jadi yang kita jadikan saksi bahasan, sholat malam pun ditinggalkan untuk nuntut ilmu. Ada statement juga beberapa ulama mengatakan penahnya para alim itu, tintanya itu lebih afdal daripada darahnya syuhada. Karena dia kalau sudah nulis ilmu itu, dia ngajarkan kepada umat. Itu tadi saya bilang, mungkin bisa 1000 mujahid siap untuk mati syahid. Karena semangatnya dari para ulama. Makanya dulu kalau ada jihad di masa dulu ya, di masa sahabat, di masa tabi'in, tabi'in, mereka tidak pernah luputkan ada sarung, pasti ada ulama diajak. Dan tujuannya untuk motivasi, mujahid, ayo jihad, mati syahid, ini dalilnya, ini gini. Diajarin orang. Orang jadi semangat mau perang. Itu kan luar biasa. Makanya mahal sekali kedudukan mereka itu. Makanya memuliakan alim itu penting sekali, Ibu sekalian ya. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam statement yang lainnya, laisa ba'dal faraidi afdal min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih wajib setelah ibadah-ibadah wajib kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan, tidak ada yang lebih wajib setelah itu dibandingkan menuntut ilmu. Ini lebih penting daripada semua aktivitas yang lainnya. Dan ini semua tentunya dikuatkan juga dengan banyak sekali hadis Nabi SAW ya. Tapi saya masih kuatkan lagi dengan perkataan Imam Syafi'i yang lain. Beliau mengatakan man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang mau mendapatkan dunia dia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu. Kalau nggak sadar lanjutan statement beliau mengatakan wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau dua-duanya, mau dunia mau akhirat dia harus punya ilmu juga. Jadi ilmu agama ini luar biasa manfaatnya gitu ya. Dan ini kita tutup dengan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah beliau perintahkan agar setiap orang yang punya kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, maka dia usahakan hadir. Ya, ada undangan kayak gini, ada 1 jam dilowongkan, 1 jam setengah, itu sangat penting. Karena Nabi SAW mengatakan, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewatin taman-taman surga, ya, maka mampirlah, duduk situ, ya. Maka ada orang yang bertanya, qala wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, hilaquz zikir, berkumpul untuk berzikir. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini maksud dengan majalisuz zikir, kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ini maksud dengan hadis majalisuz zikir. Majlis zikir adalah majalisul halali wal haram. Majlis yang membahas tentang halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana kau beli dan bagaimana kau jual. Wa tusalli wa tasum, bagaimana kamu salat dan kamu puasa. Wa tankihu wa tutallaq, dan bagaimana kau menikah dan juga bercerai. Wa tahujju wa ashbahu dzalik, dan bagaimana kau haji dan yang menyerupai itu semuanya.
Terakhir dengan hadits Nabi SAW. Tentu kalau kita mau bicara ini banyak sekali ya. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kurang lebih ada 100 ya keutamaan ilmu itu sendiri ya. Kalau ibu-ibu mau lebih lanjut nanti bisa baca hadis-hadis Nabi perkataan Ibnu Qayyim saya di Google keutamaan ilmu menurut Ibnu Qayyim. Itu beliau sebutkan lebih dari 100 poin ya berhubungan dengan masalah ini. Ada hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal." Siapa yang menuntut ilmu dan betul-betul tulus mengharap wajah Allah azza wa jal, maksudnya ikhlas karena Allah, la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga. Maksudnya di sini sebagai penutup ibu-ibu sekalian, kalau menuntut ilmu seperti ini usahakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi misalnya ada yang niat hanya karena diajak sama teman, hanya karena tidak enak diundang, hanya mungkin maaf ya, ada yang mau coba makanannya, ada yang mau ini dan itu, atau ada mungkin penawaran buku gratis atau apalah, ubah semua itu. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya tidak ada indikasi dan tidak ada yang sudah, tetap saja kita kerjakan, maka itu akan mendapatkan keutamaan yang kita harapkan tentunya ya. Ada juga hadis yang pernah kami dengarkan dari guru kami Dr. atau Profesor Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah. Beliau pernah menyebutkan pada saat pertama sekali kami hadir dalam majlisnya, waktu itu datang ke Indonesia, beliau mengatakan ada hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama, tidak ada orang yang berkumpul atau keluar tulus dari rumahnya ingin menuntut ilmu kecuali diberikan pahala haji lengkap. Ya, hanya keluar sebentar dapat pahala haji lengkap, biayanya cuma bensin doang gitu ya. Cuma biaya transportasi, maka dia bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan setelah motivasi-motivasi ini membuat kita lebih semangat untuk bisa menuntut ilmu dan jangan dilalaikan ya. Dan tidak ada ruginya orang yang belajar ilmu ya. Kalau seandainya kita duduk ibu-ibu sekalian di majelis ilmu seperti ini, sekali duduk misalnya ibu dengarin kayak tadi 1 jam lebih kita ceramah, kepala ibu jadi 2 kali lebih besar. Mungkin susah karena 10 kali kita belajar mau kepala kita bisa seperti rumah ini kan gitu. Tapi ini tidak. Ibu belajar dari masih kecil ya, mungkin kayak anak-anak yang kita bawa misalnya, mereka mulai belajar sampai kita meninggal tidak mengurangi memori kita sama sekali, gitu kan? Sama sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Allahu a'lam.